Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Made Ariwahyuni SMSI selaku pembimbing utama, Ibu Nyoman Ayuran Trisna Dewi SMSC selaku pembimbing pendamping, dan Profesor Dr. Ananta Wikrama Tungga Atmaja SMSI AK selaku penelaah. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Kadek Silvi Mahadewi Putri dengan NIM 181705190 akan mempresentasikan skripsi yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengetahuan Kewirausahaan, Literasi Digital, Akses Pemodalan, dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang pertama saya akan bahas adalah latar belakang, di mana pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan aktivitas menyebabkan laju perekonomian terhambat. Banyak lapisan masyarakat yang terdampak, salah satunya adalah pelaku usaha, di mana kebijakan pemerintah, yakni physical distancing dan pembatasan kegiatan masyarakat berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara fisik, di mana salah satunya adalah pada sektor ekonomi kreatif. Di mana sektor ekonomi kreatif ini sendiri merupakan salah satu sektor perekonomian yang menggunakan ide dan pengetahuan berkonsep kreativitas dari manusia yang berperan sebagai faktor produksi utamanya. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdapat 17 subsektor dari ekonomi kreatif. Kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional di tahun 2019 yakni sebesar 7,44% dan diproyeksikan akan terus meningkat. Selain itu juga, pada aspek tenaga kerja, terdapat 17 juta orang yang bekerja pada sektor ekonomi kreatif. Sebagian besar dari industri kreatif ini merupakan berada pada sektor UMKM yang saat ini merupakan punggung perekonomian rakyat banyak, terutama di pedesaan. UMKM sendiri memiliki peranan yang penting bagi perekonomian Indonesia, terlihat dari jumlah unit usaha yang banyak, penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan kontribusi yang besar terhadap PDB. UMKM sendiri memiliki ketahanan tinggi dalam menghadapi krisis. Ketahanan yang tinggi inilah yang berperan sebagai bantalan perekonomian karena kemampuannya bertahan pada tekanan yang besar dan dapat tumbuh dengan cepat pasca tekanan. Salah satunya adalah UMKM yang berada di Provinsi Bali yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada pandemi 2020-2021 ini terjadi peningkatan drastis sebanyak 84.912 usaha, sehingga pada tahun 2001 total usahanya adalah 412.256 UMKM. Di mana peningkatan ini berarti menandakan bahwa masyarakat Bali sendiri memiliki minat usaha yang tinggi. Salah satu usaha yang banyak berkembang di Bali adalah UMKM berbasis industri kreatif. Bali yang kaya akan seni dan budaya menjadikan Bali memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata dan industri kreatif. Industri kreatif sendiri merupakan industri yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar dari setiap individu. Namun, pandemi menyebabkan penurunan konsumsi dan produksi produk kreatif yang berdampak negatif pada 98% pekerjanya. Ekspor industri kreatif dan kerajinan Bali juga menurun 90% sejak pandemi. Ketua Kelompok Kerja Industri Kreatif menyatakan bahwa terdapat 4 permasalahan yang menyebabkan industri kreatif di Indonesia sulit untuk berkembang. Yang pertama ialah sumber daya manusia yang berkualitas, pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, dan akses pemodalan. Di mana terdapat banyak pelaku usaha dari industri kreatif yang berpotensi tinggi dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni, namun belum memiliki pengetahuan kewirausahaan yang baik, mulai dari pemahaman mengenai legalitas usaha, manajemen keuangan, hingga penguasaan tren pasar. Pengetahuan kewirausahaan rendah menyebabkan banyak pelaku usaha industri kreatif yang belum bisa mengakses pemodalan. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sumantri 2021 yang membahas mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan e-commerce terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukuati. Perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan. Pada penelitian ini menambahkan variabel pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, dan akses permodalan, di mana masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian pada variabel-variabel yang digunakan. Baik, selanjutnya adalah identifikasi masalah, di mana terdapat 8 permasalahan dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19 berdampak pada seluruh aktivitas masyarakat, salah satunya adalah sektor ekonomi. Yang kedua, pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan konsumsi dan produksi produk kreatif dan berdampak negatif pada 98% pekerja industri kreatif.
Yang ketiga, ekspor industri kerajinan dan kreatif Bali turun 90% sejak pandemi. Yang keempat adalah banyak usaha-usaha kecil yang merupakan usaha turun-temurun dan tumbuh secara tradisional yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi pendidikan formal, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima adalah minimnya pengetahuan mengenai kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Yang keenam, masih banyaknya pelaku usaha yang belum memahami penggunaan teknologi dan media sosial. Yang ketujuh, kurangnya permodalan bagi UMKM yang hanya mengandalkan modal sendiri yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk pinjaman modal ke bank atau lembaga keuangan lain. Dan yang kedelapan adalah minimnya pengetahuan dari pelaku UMKM dalam menerapkan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya adalah pembatasan masalah. Untuk memudahkan penelitian, peneliti hanya akan memfokuskan pada pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, akses permodalan, dan penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Yang kedua, bagaimana pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Yang ketiga, bagaimana pengaruh literasi digital terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Yang keempat, bagaimana pengaruh akses permodalan terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Dan yang kelima adalah bagaimana pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Baik, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Berdasarkan pada pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh literasi digital terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh akses permodalan terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Dan yang kelima adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Baik, selanjutnya adalah manfaat penelitian, di mana penelitian ini diharapkan bermanfaat. Yang pertama yaitu secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama terkait hal-hal yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM. Secara praktis, bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan keberlanjutan usaha. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan untuk memperhatikan keberlanjutan UMKM melalui pemberdayaan dan penguatan UMKM. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pengimplementasian teori selama kuliah. Dan bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepustakaan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Baik, yang selanjutnya adalah kajian teori, di mana dalam penelitian ini yang menjadi grand teorinya adalah Research Based View Theory. Teori ini mendeskripsikan sebuah perusahaan dapat mencapai keunggulan bersaing dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga mampu mengarahkan perusahaan untuk dapat berkelanjutan terus-menerus, di mana keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh sumber daya dan kapabilitas yang dimiliki, sehingga mampu mengubah sumber daya tersebut menjadi keuntungan dari sisi ekonomi. Di mana sumber daya dibagi dalam dua jenis, yakni sumber daya berwujud dan sumber daya tidak berwujud. Nah, dalam teori ini, keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh sumber daya internal yang dikelompokkan dalam 3 kategori, meliputi sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya organisasi. Selanjutnya adalah UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM sendiri dapat dikategorikan dalam 3 berdasarkan pada aset dan omsetnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Di mana usaha mikro sendiri memiliki kriteria kekayaan bersih paling banyak 50 juta di luar tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah.
Sedangkan untuk usaha kecil memiliki kriteria kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Sedangkan untuk usaha menengah, ini memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai paling banyak 10 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Selanjutnya adalah kualitas sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia sendiri merupakan orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya finansial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan dari organisasi. Nah, sumber daya manusia ini menjadi salah satu elemen paling penting dalam perusahaan, di mana sumber daya manusia dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu kuantitas dan kualitasnya. Kuantitas sendiri berkaitan dengan jumlah, sementara kualitas menyangkut mutu dari sumber daya manusia tersebut. Di mana kualitas sumber daya manusia menyangkut mutu yang terbagi dalam dua aspek. Yang pertama yaitu kualitas fisik dan kualitas non-fisik. Kualitas fisik dapat terlihat dari daya tahan, postur tubuh, kekuatan, dan kesegaran jasmaninya. Sementara kualitas non-fisik dilihat berupa kemampuan berpikir, bekerja, dan keterampilan. Selanjutnya adalah pengetahuan kewirausahaan, di mana kewirausahaan merupakan kemampuan inovatif serta kreatif yang dapat digunakan sebagai dasar, pedoman, dan sumber daya dalam menemukan peluang sukses. Pengetahuan kewirausahaan sendiri merupakan dasar dari sumber daya kewirausahaan yang terdapat dalam diri individu. Pengetahuan kewirausahaan merupakan keseluruhan apa yang diketahui mengenai segala bentuk informasi yang diolah dan diproses dalam ranah kognitif berupa ingatan dan pemahaman tentang cara berusaha sehingga menimbulkan keberanian mengambil resiko secara rasional dan logis dalam menangani suatu usaha. Selanjutnya adalah literasi digital, di mana literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Kompetensi literasi digital berguna untuk menghadapi ledakan informasi akibat munculnya internet. Penggunaan internet pada masyarakat umumnya bervariasi. Internet tidak hanya digunakan untuk mencari informasi akademik saja, namun juga untuk membangun usaha melalui situs jejaring sosial. UNESCO sendiri mendefinisikan literasi digital sebagai kecakapan yang mencakup sistem pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah akses permodalan, di mana akses permodalan sendiri merupakan kemampuan dalam memperoleh modal, di mana akses permodalan berguna sebagai sumber pendanaan untuk keberlangsungan operasional dari usaha. Kebutuhan modal untuk menjalankan usaha dibagi menjadi dua, yakni modal investasi dan modal kerja. Kedua modal tersebut dapat diperoleh dengan melakukan pinjaman pada bank. Dalam perbankan, modal investasi dan modal kerja dapat secara bersamaan atau terpisah tergantung pada kebutuhan nasabah. Selanjutnya adalah penerapan sistem informasi akuntansi, di mana sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk membantu proses manajemen dalam sebuah organisasi melakukan pengelolaan terhadap bidang keuangan. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu alat yang digunakan oleh manajemen dalam organisasi untuk menyediakan nilai tambah dalam rangka menghasilkan suatu manfaat kompetensi untuk organisasi. Fungsi dari sistem informasi sendiri untuk menyediakan informasi penting untuk membantu manajer di dalam mengendalikan aktivitas dan mengurangi suatu ketidakpastian. Dalam sistem informasi akuntansi, tidak hanya mengolah data keuangan saja, namun juga data non-keuangan juga diikutsertakan, karena pengambilan keputusan tidak hanya informasi keuangan yang diperlukan, namun juga informasi non-keuangan tentang suatu kondisi dan keadaan yang dapat digunakan dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya adalah penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama itu penelitian dari Sari 2014 yang membahas mengenai pengaruh penerapan strategi bisnis dan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja UMKM, studi empiris pada UMKM laundry di Kabupaten Takalar. Yang kedua yaitu penelitian dari Wahyuni 2016 yang membahas mengenai analisis pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap pengukuran kinerja UMKM di wilayah Depok. Yang ketiga yaitu Ramadan 2018 yang membahas mengenai pengaruh literasi keuangan dan akses permodalan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Bandung. Yang keempat yaitu dari Tohari 2019 yang membahas mengenai pengaruh modal usaha, pengetahuan kewirausahaan, dan religiusitas terhadap kinerja UMKM Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Yang kelima yaitu dari Sabdowati 2020 yang membahas mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, penggunaan media sosial, dan modal usaha terhadap pengembangan UMKM bakpia di Yogyakarta. Yang keenam yaitu penelitian dari Sumantari 2021 yang membahas mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi
kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan e-commerce terhadap kinerja UMKM pengrajin batu padas di Kecamatan Sukowati. Yang ketujuh yaitu penelitian dari Aulia 2021 yang membahas mengenai bagaimana literasi kewirausahaan dan literasi digital berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha pedagang pakaian. Dan yang kedelapan penelitian dari Windyar Sita 2021 yang membahas mengenai pengaruh pengetahuan kewirausahaan dan keterampilan wirausaha terhadap keberhasilan usaha pada UMKM kuliner Kota Wonogiri. Baik, selanjutnya adalah hipotesis penelitian, di mana dalam penelitian ini terdapat 5 hipotesis yang dirumuskan. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Yang kedua yaitu pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Yang ketiga adalah literasi digital berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Yang keempat adalah akses permodalan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Dan yang kelima adalah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data-data yang digunakan dalam analisa berupa angka. Penelitian dimulai dengan merumuskan permasalahan yang didasarkan latar belakang, menganalisis data, menyajikan hasil analisis hingga menarik kesimpulan dan memberikan saran. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh usaha berbasis industri kreatif di Bali sebanyak 16.310 usaha. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan proses sampling di mana diperoleh 388 responden dalam penelitian ini. 388 responden tersebut diperoleh secara proporsional dari setiap kabupaten kota di Provinsi Bali. Baik, selanjutnya adalah variabel. Adapun terdapat variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini, di mana variabel bebasnya yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusia, yang kedua pengetahuan kewirausahaan, yang ketiga literasi digital, yang keempat akses permodalan, dan yang kelima adalah penerapan sistem informasi akuntansi. Sedangkan variabel terikatnya adalah keberlanjutan UMKM. Selanjutnya metode dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, di mana teknik ukuran yang digunakan adalah menggunakan skala Likert. Baik, selanjutnya metode dan teknik analisis data, di mana terdapat 4 pengujian yang akan digunakan. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif, yang kedua adalah uji kualitas data dengan uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dan yang keempat adalah uji hipotesis dengan analisis regresi linear berganda, uji T, dan uji koefisien determinasi. Baik, yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama yakni mengenai gambaran responden, di mana data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer berupa kuesioner yang ditunjukkan kepada pemilik UMKM berbasis industri kreatif di Provinsi Bali. Pengumpulan data dilakukan dari tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui media sosial. Jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 388 eksemplar, di mana keseluruhan kembali 100%. Nah, untuk data responden berdasarkan pendidikan terakhirnya, di mana bahwa responden yang pendidikan terakhir SD sebanyak 4 orang, SMP 39 orang, SMA 186 orang, diploma 67 orang, dan sarjana 93 orang. Sehingga berdasarkan pada hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan terakhir paling banyak adalah SMA. Selanjutnya, berdasarkan pada subsektor usahanya, responden dalam penelitian ini yang berasal dari subsektor kuliner sebanyak 68 responden, fashion sebanyak 86 responden, kriya sebanyak 104 responden, seni rupa sebanyak 9 responden, fotografi sebanyak 7 responden, desain komunikasi visual sebanyak 5 responden, desain produk sebanyak 2 responden, seni pertunjukan sebanyak 3 responden, desain interior, periklanan, aplikasi arsitektur masing-masing sebanyak 1 responden, dan subsektor lainnya 0 responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden dari subsektor kuliner lebih banyak terlibat dalam penelitian ini dibandingkan subsektor lainnya. Selanjutnya, data responden dari skala usahanya, di mana dari usaha mikro sebanyak 338 responden, usaha kecil 49 responden, dan usaha menengah 1 responden. Sehingga usaha yang paling banyak terlibat dalam penelitian ini adalah usaha mikro.
Selanjutnya adalah data respon berdasarkan umur usaha. Untuk umur usaha 3-6 tahun, 229 responden, 7-10 tahun, 102 responden, dan lebih dari 10 tahun, 57 responden. Baik, selanjutnya adalah analisis statistik deskriptif, di mana pada analisis ini digunakan untuk mengetahui penjelasan umum terkait dengan karakteristik distribusi skor tiap variabel berupa jumlah responden, jangkauan, skor tertinggi, skor terendah, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel. Adapun hasilnya telah dipaparkan pada slide mengenai rangkuman statistik deskriptif variabel penelitian. Selanjutnya adalah mengenai hasil uji kualitas data. Yang pertama yaitu uji validitas, di mana uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner, di mana suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi Pearson correlation dengan bantuan program SPSS. Untuk mencari nilai validitas dari sebuah item, mengkorelasikan skor item dengan total item tersebut. Syarat yang harus dipenuhi untuk mengukur Pearson correlation yakni memiliki kriteria nilai signifikan kurang dari sama dengan 0,05. Nah, berdasarkan pada hasil uji validitas yang telah dilakukan, bahwa seluruh variabel berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa seluruh instrumen variabel dinyatakan valid karena memiliki nilai signifikansi di bawah 0,05. Selanjutnya, untuk uji reliabilitas, digunakan untuk mengetahui apakah hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran 2 kali atau lebih menggunakan alat ukur yang sama. Adapun untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas ini adalah jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, maka kuesioner dapat dinyatakan reliable atau konsisten. Namun, jika nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka kuesioner dapat dinyatakan tidak reliable. Nah, pada tabel hasil uji reliabilitas terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,60, sehingga dalam hal ini seluruh instrumen variabel dinyatakan reliable. Baik, selanjutnya adalah pengujian asumsi klasik, di mana yang pertama yaitu uji normalitas. Dalam pengujian ini dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan syarat adalah nilai signifikannya lebih dari 0,05. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi 0,093 yang berarti lebih besar dari ketentuan uji normalitas dengan nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, maka data tersebut layak digunakan sebagai penelitian. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang kuat antar variabel bebas. Model regresi yang dikatakan terbebas dari multikolinearitas adalah memiliki nilai tolerans lebih dari 0,1 atau nilai variance inflation factor kurang dari 10. Nah, berdasarkan pada ujian telah dilakukan, ditemukan bahwa untuk semua variabel bebas memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerans untuk semua variabel bebas lebih dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, berdasarkan pada penelitian ini, dinyatakan bahwa masing-masing variabel independen seperti variabel kualitas sumber daya manusia, pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, akses permodalan, dan penerapan sistem informasi akuntansi memiliki nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, yang berarti bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Baik, selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa keseluruhan nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas bernilai positif. Selanjutnya,
UJT, di mana UJT ini pada dasarnya menunjukkan bahwa seberapa jauh adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, terlihat bahwa nilai T positif dari masing-masing variabel, nilai T menunjukkan hasil positif, yang berarti bahwa masing-masing variabel bebas memiliki hubungan searah dengan variabel terikat. Sehingga dalam hal ini seluruh hipotesis diterima, yang berarti bahwa secara parsial kualitas hubungan sumber daya manusia, pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, akses pemodalan, dan penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Selanjutnya yang terakhir adalah uji koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi ini merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nah, berdasarkan pada perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa hasil perhitungan menunjukkan adjusted R-square sebesar 0,887 yang menunjukkan bahwa variabel bebas mampu menjelaskan 88,7% variasi variabel keberlanjutan UMKM. Sisanya 11,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar peneliti yang dapat mempengaruhi keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Baik, yang pertama yaitu pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Berdasarkan pada hasil output SPSS sebelumnya, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel ini sebesar 0,018 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel kualitas sumber daya manusia memiliki arah positif serta signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusianya, maka akan semakin baik pula keberlanjutan usahanya. Kualitas sumber daya manusia ini menyangkut mutu dari manusia itu sendiri. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu lebih mudah dalam menjalankan usahanya karena mampu menetapkan strategi yang sesuai dengan kebutuhan usaha, di mana kualitas sumber daya manusia ini menjadi faktor penting guna menunjang keberlanjutan usaha dari industri kreatif ini. Hal ini dikarenakan industri kreatif tercipta dari pemanfaatan serta keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu, di mana dengan pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang mumpuni, maka akan mampu menghasilkan produk-produk kreatif yang terbaik sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi yang dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha dari pelaku industri kreatif. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sabluati 2020 yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perkembangan usaha. Selanjutnya yaitu pengaruh pengetahuan kewirausahaan terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi, di mana berdasarkan pada hasil output SPSS sebelumnya diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel ini sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel pengetahuan kewirausahaan memiliki arah positif serta signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan kewirausahaan yang dimiliki oleh pelaku usaha industri kreatif, maka akan semakin baik pula keberlanjutan usahanya. Di mana pengetahuan kewirausahaan sendiri merupakan pemahaman seseorang terhadap wirausaha dengan berbagai karakter positif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan peluang-peluang usaha menjadi kesempatan usaha yang menguntungkan dirinya serta konsumennya. Pelaku usaha yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai dunia usaha dapat lebih optimal dalam menjalankan usahanya. Para pelaku UMKM berbasis industri kreatif di Bali sendiri dirasa sudah memiliki pengetahuan kewirausahaan yang mumpuni untuk menunjang keberlanjutan usahanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Ginting 2017 yang menyatakan bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan usaha, di mana semakin tinggi seorang pengusaha memiliki pengetahuan kewirausahaan, maka akan semakin dekat dengan peluang mencapai keberhasilan usaha. Selanjutnya adalah pengaruh literasi digital terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Berdasarkan pada hasil output SPSS sebelumnya, diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel literasi digital memiliki arah positif serta signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi digital berpengaruh positif pada keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha, maka akan semakin baik pula keberlanjutan usahanya. Literasi digital sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital. Penggunaan teknologi dalam usaha mampu memberikan banyak manfaat positif bagi keberhasilan usaha dan juga memberikan banyak kemudahan dalam melakukan aktivitas usaha. Literasi digital sendiri berpengaruh pada keberlangsungan usaha, terutama pada pelaku UMKM, di mana produk yang dihasilkan dari industri ini dapat dipasarkan melalui media sosial dengan menghasilkan jangkauan konsumen yang lebih luas. Hal ini tentunya harus didukung dengan pemahaman teknologi dari pelaku usaha industri kreatif itu sendiri. Dengan pemahaman pelaku usaha tersebut, maka akan menjadi penunjang usaha sehingga dapat membantu usaha industri kreatif menjadi lebih berkembang. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Hastuti dan Bahri yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara literasi digital terhadap keberlanjutan usaha. Baik, selanjutnya adalah pengaruh akses pemodalan terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Berdasarkan pada hasil output SPS sebelumnya, diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel ini adalah sebesar 0,000 lebih kecil pada 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel akses pemodalan mempunyai arah positif serta signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa akses permodalan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Akses permodalan sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam memperoleh modal, di mana permodalan dapat berguna bagi sumber pendanaan untuk keberlangsungan operasional usaha. Kemudahan dari akses permodalan akan mendorong pelaku usaha untuk dapat menciptakan peluang-peluang bisnis baru, di mana akses permodalan akan membantu pelaku usaha industri kreatif di Bali untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Informasi yang diberikan oleh lembaga keuangan yang berkaitan dengan akses permodalan merupakan hal yang sangat penting bagi pelaku usaha industri kreatif di Bali, dikarenakan akan membantu dari para pelaku industri kreatif di Bali untuk mengembangkan usahanya dengan bantuan modal dari luar. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Ramadan yang menunjukkan bahwa akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Baik, selanjutnya adalah pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi, di mana berdasarkan pada hasil output SPS sebelumnya dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel ini adalah 0,11 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel penerapan sistem informasi akuntansi mempunyai arah positif serta signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh pada keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi pada usaha industri kreatif, maka akan semakin baik pula keberlanjutan usahanya. Sistem informasi akuntansi didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk membantu proses manajemen dalam sebuah organisasi untuk melakukan pengelolaan terhadap bidang keuangan. Penerapan sistem informasi akuntansi akan membantu seluruh komponen UMKM dalam menjalankan operasionalnya. Penerapan sistem informasi akuntansi pada UMKM berbasis industri kreatif di Bali membantu para pelaku usaha menghasilkan informasi akuntansi terbaru dengan lebih efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja UMKM. Informasi yang dihasilkan dengan penerapan sistem tersebut akan membantu UMKM berbasis industri kreatif di Bali dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi usahanya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Sukmantari yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Baik, selanjutnya adalah implikasi. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis. Untuk implikasi secara teoritis, penelitian ini memberikan implikasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat meningkatkan konsistensi dari hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan usaha. Penelitian ini juga secara teoritis berimplikasi pada penguatan grand teori yang digunakan, dihubungkan dengan resource-based view teori bahwa suatu usaha mampu mencapai keunggulan bersaing dengan mengandalkan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mengarahkan suatu perusahaan untuk dapat berkelanjutan terus-menerus. Selanjutnya adalah implikasi praktis, di mana hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pelaku UMKM, berbasis industri kreatif di Bali, dan dinas terkait bahwa kualitas sumber daya manusia, pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, akses permodalan, dan penerapan sistem informasi akuntansi dapat berpengaruh bagi keberlanjutan usahanya.
sehingga para pelaku usaha, khususnya UMKM berbasis industri kreatif di Bali, dan dinas terkait dapat bersama-sama memperhatikan dan meningkatkan hal-hal tersebut agar UMKM berbasis industri kreatif di Bali dapat terus-menerus berkelanjutan. Baik, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu hasil uji koefisien memperlihatkan bahwa nilai koefisien regresi 0,047 dan nilai signifikansi 0,018 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis pertama diterima, yang artinya kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Yang kedua, yaitu hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,238 serta nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti hipotesis kedua diterima, yang artinya bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Selanjutnya yang ketiga adalah hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,446 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, sehingga hipotesis ketiga diterima, yang artinya bahwa literasi digital berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Selanjutnya yang keempat, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,376 dan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05, yang berarti bahwa hipotesis keempat diterima, yang artinya adalah akses permodalan berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Dan yang kelima adalah hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 0,01 serta nilai signifikansi 0,0111 kurang dari 0,05, sehingga hipotesis kelima diterima, yang artinya bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi. Selanjutnya adalah saran. Yang pertama itu bagi pelaku UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi, diharapkan pelaku usaha khususnya UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi memperhatikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengetahuan kewirausahaan, literasi digital, akses pemodalan, dan penerapan sistem informasi akuntansi dengan lebih baik untuk menunjang keberlanjutan usaha. Selanjutnya, bagi peneliti selanjutnya, yang pertama itu peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mempengaruhi keberlanjutan UMKM berbasis industri kreatif di Bali pada masa pandemi, dan mempertimbangkan kembali proporsi dari usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga hasilnya mampu menggambarkan UMKM secara merata. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.